Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Villa, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan perlindungan dari segala mara bahaya. Amin. Sahabat, setelah kita mendengar kabar pandemi COVID-19 atau yang kita kenal dengan sebutan Corona yang sedang menyebar di negara Indonesia ini, bagaimana respon kalian? Tentu saja kita semua dibuat resah dan khawatir, bukan? Wajar saja sahabat, karena itu sangat manusiawi. Dan mungkin ini cara Allah untuk mengingatkan kita semua agar selalu mendekatkan diri kepadanya. Aku jadi teringat apa yang dikatakan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu an. Beliau mengatakan bahwa risau terhadap dunia adalah kegelapan bagi hati, dan risau terhadap akhirat adalah cahaya bagi hati. Jadi yang perlu kita ingat saat ini adalah risau dan khawatir boleh, tetapi sewajarnya saja. Sebab yang perlu lebih kita risaukan adalah tentang akhirat kita. Dan bagaimana kehidupan kita setelah kematian nanti. Dan sudah sejauh mana bekal kita yang sudah kita persiapkan untuk di akhirat nanti. Tentu saja atas peristiwa besar ini yang menimpa negeri tercinta ini, mari kita mengambil sisi positifnya agar kita mengevaluasi diri dan menjadikan semangat dalam perbaikan diri. So, aku membuat video kali ini untuk sharing-sharing kepada kalian semua mengenai hikmah apa saja di balik COVID-19 atau Corona. Maka dari itu, mari kita sama-sama simak video ini sampai habis. Baik teman-teman, hikmah di balik wabah virus corona ini diantaranya yang pertama yaitu menjadikan kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena siapa lagi kalau bukan Allah yang memberikan penyakit, yang menyembuhkan dan yang melindungi kita. Sudah sepatutnya dan selayaknya kita hanya berdoa dan memohon perlindungan kepada Allah Ta'ala. Dengan adanya peristiwa besar ini, kalian pernah berpikir nggak kalau Allah itu sedang menguji kita dan mengistirahatkan kita dari hal-hal yang bersifat duniawi? Contohnya seperti kita diliburkan serentak oleh pemerintah, mulai dari yang sekolah, kuliah, bahkan sampai yang bekerja diliburkan untuk mencegah terjadinya penyebaran secara meluas akibat virus corona ini. Nah, selain itu, semua tempat-tempat klub malam, tempat-tempat yang bersifatnya untuk maksiat dan yang mengejar, dan tempat-tempat yang bersifatnya untuk mengejar hal-hal yang duniawi, itu semuanya ditutup serentak. Itu sudah terbukti bahwa Allah itu mengistirahatkan kita sejenak dari hal-hal yang bersifat duniawi, yang menimbulkan dosa untuk kita, yang mungkin banyak mudaratnya juga. Maka dari itu, mari kita sama-sama jadikan waktu ini hal yang bermanfaat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak memohon ampun kepadanya atas segala dosa-dosa yang telah kita perbuat selama ini. Selanjutnya, hikmah yang kedua yaitu atas terjadinya wabah virus ini, kita dipaksa untuk tidak berjabat tangan kepada yang bukan mahram. Ketika hubungan antar lawan jenis yang bukan mahram sudah mulai kebablasan tanpa batas. Yang kita ketahui bahwa ketika orang bertemu, banyaknya orang yang bertemu tidak lain berjabat tangan. Bahkan sampai ada yang berpelukan. Dan yang terlebih lagi sampai mereka cipika-cipiki. Maka dari itu, atas kejadian ini menjadikan kita untuk menjaga diri kita dari yang bukan mahram. Selain terhindar dari dosa, kita juga terhindar dari segala virus-virus yang menular.
Selanjutnya hikmah yang ketiga yaitu kita dipaksa untuk lebih sering di rumah. Nah, kalian tahu kan istilah baiti janati, yaitu rumahku adalah syurgaku. Nah, dengan adanya waktu kita diliburkan ini, kita diberikan kesempatan untuk merajut kembali silaturahim kita kepada orang tua, berkumpul bersama, membangun nuansa kebersamaan kembali. Ya, tujuannya itu untuk menghidupkan suasana kebersamaan bersama keluarga. Di saat ayah, ibu, dan anak-anak yang sudah jarang bertemu, bahkan berkumpul bersama. Dengan adanya virus ini, kita dipaksa untuk berdiam diri di rumah. Tujuannya itu untuk merajut kembali cinta, kasih sayang bersama keluarga. Lalu hikmah yang keempat yaitu kita dipaksa untuk membatasi berinteraksi ketika pergaulan semakin bebas. Sebab utama virus ini cepat menular karena tak lain bercampur baurnya antara manusia. Maka dari itu kita lihat manfaatnya menjaga diri dari ikhtilat. Sebab ada sisi kesehatannya juga untuk diri kita sendiri dan banyak orang lain. Selanjutnya yang kelima yaitu kita dipaksa untuk menjaga kebersihan dan kesehatan. Dari peristiwa ini sudah banyak orang yang sadar bahwa betapa pentingnya menjaga kesehatan dan kebersihan agar terhindar dari berbagai penyakit. Selain itu, Allah juga menyukai orang-orang yang menjaga kedua hal itu. Hikmah selanjutnya yang keenam yaitu reminder akhir zaman. Peristiwa ini juga mengingatkan kita bahwa kita sudah dekat dengan hari akhir atau hari kiamat. Sudah banyak tanda-tanda yang kita alami saat ini seperti wabah virus ini, bencana alam, kemaksiatan, perzinahan, pembunuhan, bahkan sudah merajalela di bumi ini. So, yang perlu kita lakukan saat ini adalah memperbanyak memohon ampunan kepada Allah dan memperbanyak dan mempersiapkan bekal kita untuk di akhirat nanti. Dan hikmah yang terakhir ketujuh adalah reminder wahan. Al-wahan merupakan suatu penyakit yang menjangkit di manusia akhir zaman. Bahaya wahan ini jauh lebih dahsyat daripada penyakit AIDS, TBC, flu burung, bahkan virus corona. Salah seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, apa penyakit al-wahan itu?" Rasulullah SAW menjawab, "Al-wahan adalah penyakit cinta dunia dan takut mati." Hadis riwayat Abu Daud, Ahmad, dan lainnya. Sobat filah, kalian pernah berpikir nggak? Kalau yang ditakuti kebanyakan orang itu bukan karena wabah virus ini, melainkan karena ia takut mati yang disebabkan oleh virus ini. Dari adanya wabah virus corona, kita dapat mengetahui mana orang yang takut mati dengan pasrah terhadap hal duniawi dan mana orang yang takut mati dengan pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat filah, sudah sepatutnya kita meyakini bahwa kematian itu pasti dan merupakan kehendak Allah. Jadi tidak perlu ditakuti secara berlebihan, sewajarnya saja. Karena kematian dan virus yang sebenarnya yang kita takuti itu hanyalah sebuah perantara yang menjadi sebab kematian itu terasa begitu dekat. Seperti itu teman-teman. Akan tetapi sahabat, waspada, berdoa, berikhtiar tetap harus kita lakukan, terutama terhadap instruksi yang diberikan oleh pemerintah dalam upaya pencegahan penyebaran wabah virus corona ini. Kemudian kita harus selalu mendekatkan diri dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berdoa kepada Allah agar kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Dan semoga wabah virus ini cepat berakhir dan semoga kita semua beserta keluarga dan rakyat Indonesia diberikan kesehatan
dan selalu diberikan perlindungan dari segala penyakit mara bahaya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, mungkin saya cukupkan sharing-sharing kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Dan pesan saya, tetap jaga kesehatan dan kebersihan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.